JKN, kali ini bersama saya Ipan Sofian dan tentunya ditemani leader yang sangat luar biasa dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong, yaitu Ibu Ganita. Halo Ibu Ganita. Hai Mas Ipan, hai Sobat JKN. Nah tentunya kami juga kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat keren, the one and only Ibu Mira dari BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Halo Ibu Mira. Pagi, Mas Selamat Ipan. pagi Bu. Selamat pagi Sobat JKN. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah berkunjung, sudah mau hadir ke sini di tengah kesibukan Ibu mungkin ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mas Ipan. Saya sangat bangga bisa menjadi tamu podcast pertama dari BPJS Kesehatan ini. Terima kasih Bu. Nah, Sobat JKN, kali ini kita akan membahas mengenai kisah sukses pengumpul iuran BPJS Kesehatan pada segmen PPUPN. Nah, gini nih Bu, nih pertanyaan pertama nih Bu yang saya akan tanyakan, penasaran nih Bu ya dari tadi. Kira-kira Ibu sudah berapa lama sih Bu mengurus iuran BPJS Kesehatan Bu di BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Bu? Baik, jadi waktu itu tahun 2017 saya diamanahkan untuk menjadi Kasubit Perban 1 di BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, di mana tugas di subit ini adalah untuk mengelola pembayaran iuran potongan termasuk BPJS Kesehatan ini. Oh iya. Ya, baik dari ASN, non ASN maupun dari perangkat-perangkat desa. Lama banget ya Bu, dari 2017 loh sampai sekarang Bu ya. Ya lumayan 5 tahun. Nggak pernah mutasi kan? Belum. Semoga nggak dimutasi dulu ya Bu, supaya tetap sama-sama sama kita. Siap. Tapi saya terima kasih banget loh nih Bu, soalnya penerimaan iuran untuk segmen IWPNS dan Pemda nih terutama itu penyetorannya itu tepat waktu banget. Jadi memang sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi sebelum tanggal 10 bahkan sebelum tanggal 5 sudah kita terima Bu ya bukti setornya. Apalagi untuk pembayaran PBPU Pemda, KP Desa. Itu kan pasti banyak stepnya pada saat dilakukan, sebelum dilakukan pembayaran. Nah itu kira-kira gimana ya Bu? Saya juga pengen tahu nih, saya kan cuma penerima nih. Ya. Tapi kan di situ pasti ada prosesnya nih. Ya. Proses pembayarannya itu sulit nggak sih Bu ngumpulin semua OPD untuk dia mau menyetorkan pembayarannya sebelum dibayar kan pasti ke BPKAD dulu tuh. Gimana tuh? Jadi yang paling penting, dua hal yang penting dalam ketepatan waktu dalam penyetoran ini adalah pertama komitmen pimpinan. Di situ komitmen pimpinan saya, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan Kepala Badan saya sangat berkomitmen untuk bagaimana iuran-iuran ini bisa dibayar tepat waktu. Jadi dari situ saya dan beserta tim saya bisa bergerak lebih leluasa kan, bisa bagaimana kami berusaha agar setoran ini bisa tepat waktu. Dan hal yang penting kedua adalah koordinasi. Bagaimana kita koordinasi dengan OPD pengelola iuran. Kalau nggak ada koordinasi kan nggak jalan Ya, jadinya. Komunikasi dua arah ya. Ya, betul. Jadi di saat waktu tanggal 10 ke bawah setiap bulan itu kami berkoordinasi dengan Dikes untuk iuran PPI APBD. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan DPMD Ya, untuk pastinya. iuran dari desa. KP desa. Jadi untuk yang PPU PN sendiri pengelolaannya di BPKAD itu bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah itu Itu di bawah kendali BPKAD ya. Di bawah kendali BPKAD dan tidak lepas dari kesigapan tim kami di Perban 1. Mantap. Keren pokoknya Bu Mira Ya, ini karena alhamdulillah. selama kita bekerja sama, sama kita bermitra, berkolaborasi itu benar-benar memuaskan. Iya, Bu. Karena mungkin Bu kita juga di BPJS Kesehatan tidak bisa jalan sendiri Bu Ya, ya. betul. Butuh support dari yang lainnya. Begitupun juga di BPKAD mungkin Bu ya banyak Iya, support, betul. banyak dukungan dari berbagai pihak, dari berbagai pihak yang lainnya seperti Iya, itu. betul. Iya, Iya. Syukur saya karena saya ditemukan dengan orang-orang hebat dari OPD yang memang pengelola JKN ini, baik teman-teman dari Dikes, teman-teman dari DPMD. Di situ saya merasakan bagaimana suatu tim itu bersinergi untuk Ya. mencapai tujuan bersama. Jadi tujuannya kita itu sama, untuk pembayaran iuran tepat waktu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti Ya. penonaktifan peserta. Ya. Itu yang paling gak asik kan, Ya. kasihan kalau sampai ada peserta kita di Kabupaten Lombok Tengah ini yang di saat akan memanfaatkan
manfaat dari premi yang telah dibayar tapi nggak bisa. Iya. Intinya kan kepatuhan ya, kepatuhan pembayaran, kepatuhan penyetoran itu sudah sesuai, jadi ya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu. Nah itu untuk mengumpulkan OPD, memberitahukan OPD itu kan banyak tuh Bu, nggak sedikit ya kalau untuk satu kabupaten ya. Itu kesulitan nggak dalam berkomunikasinya? Soalnya kan pasti aja ada OPD yang sedikit nyeleneh atau gimana gitu, supaya mereka mau mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di BPKAD terutama. Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Jadi orang-orang itu dari OPD-OPD yang memang mengelola JKN ini. Jadi kami dengan mudah bisa berkoordinasi mungkin by telepon, dengan WA, ataupun misalnya sekali kami bertemu untuk bagaimana rekonsiliasi, bagaimana menetapkan langkah-langkah supaya tujuan kita bersama itu tercapai, terpenuhi, itu aja. Nah ini Bu, satu pertanyaan lagi Bu dari saya. Kan otomatis Ibu dianggap paling tahu lah ya, paling paham mengenai BPJS Kesehatan khususnya di BPKAD atau di kantor-kantor yang bersinergi dengan Ibu. Sering nggak sih Bu Ibu mendapatkan pertanyaan misalkan tentang BPJS Kesehatan? Otomatis kan Ibu harus mengedukasi mereka misalkan tentang BPJS Kesehatan. Nah, Ibu sering nggak sih mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang BPJS Kesehatan gitu? Pernah, tapi nggak sering. Oh, tapi nggak sering ya? Ya, jadi pernah, tapi saya jelaskan sepengetahuan saya bahwa manfaat dari kita ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan ini memang sangat banyak gitu. Betul. Dan mereka rata-rata sudah tahu, gitu, sudah Ya. paham BPJS Kesehatan seperti apa, bagaimana mekanismenya, mereka rata-rata sudah paham. Nah, iya betul Bu. Karena kita juga di BPJS Kesehatan membutuhkan ini Bu, membutuhkan stakeholder, membutuhkan masyarakat mungkin ya yang mengedukasi masyarakat yang lainnya supaya menginformasikan nih hal-hal apa nih, hal-hal positif apa atau manfaat apa yang bisa mereka gunakan di BPJS Kesehatan ini seperti itu. Ya. Terus ada nggak suka dukanya nih Bu selama Ibu bekerja sama bermitra ya, jadi Ya, bermitra bermitra. sama kita itu pada saat penyetoran iuran itu ada nggak sih suka dukanya gitu Bu? Mau saya sampaikan sukanya dulu apa dukanya dulu deh? Terserah. Mau sukanya boleh, ya. dukanya dulu. Jadi saya sampaikan dukanya dulu ya. Jadi selama 5 tahun saya berkecimpung ngurusin iuran JKN ini, beberapa kali saya menemukan ada hal-hal yang kiranya menyedihkan untuk saya pribadi gitu. Contoh satu, di saat kepesertaan non-aktif di mana yang bersangkutan sedang membutuhkan perawatan. Itu memang terjadi seperti di luar kehendak kita bersama itu. Yeah. Jadi waktu itu penjelasannya itu karena memang ada perpindahan antar segmen. Waktu peralihan KP desa Iya, ya. peralihan KP desa. Cuman alhamdulillah dapat terselesaikan dengan koordinasi yang baik. Yeah. Kembali lagi koordinasi. Yeah. Sampai BPJS Pusat dan Kementerian Dalam Negeri waktu itu bisa langsung turun tangan untuk bagaimana percepatan proses penyelesaian kasus ini. Jadi sedihnya di situ sih, di saat yang memang berhak memanfaatkan, iya, terus nggak kepake, nggak bisa kepake gitu. Tapi waktu itu kan cuma sebentar ya Bu ya, karena Iya. memang peralihan sistem aja. Iya, sebentar. Terus ada lagi yang misalnya sudah anggota keluarga yang masa pertanggungannya itu sudah selesai, pas habis mereka agak lalai, lupa, terus pas make ternyata udah nggak aktif. Oh, iya. Mungkin di situ perlu di sini ada sistem baru mungkin bagaimana supaya untuk mendeteksi hal-hal demikian, jadi meminimalisir kejadian-kejadian itu. Itu untuk yang anak usia 21 usia sekolah tahun ke atas. Iya. Nah, kalau sukanya itu paling suka kalau lihat kolom di bawah berita acara rekon bernilai 0. Iya. Iya. Gimana paham? Itu yang kita harapkan. Jadi nggak ada selisih ya. ya. Benar-benar itu sukanya itu luar biasa di situ. Itu kesenangan tersendiri. Iya, mungkin, kesenangan Bu, ya. sendiri. Yang tadi mungkin tantangan terberat mungkin Bu ya, tadi tantangan terberat Ibu selama mengelola iuran itu tadi yang telah disampaikan oleh Ibu mungkin ya seperti itu. Iya, tantangan terberatnya itu adalah bagaimana kita menjaga koordinasi. Oh, menjaga koordinasi. Koordinasi yang betul. baik dengan teman-teman karena kan
Iya, koordinasi itu Betul. sangat penting Betul. dalam pengelolaan ini. Ya, dimanapun itu koordinasi tetap. Iya. Kita tidak bisa berjalan Sendiri, sendiri, ya, gitu betul. ya. Kita butuh support dari yang lain juga seperti itu. Makanya kolaborasi tetap Nah, kolaborasi diperlukan. betul. Dan alhamdulillah saya dipertemukan sama beliau. Jadi koordinasinya Sama-sama. iya, iya. Nah, itu dia bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum ditutup, saya ada pertanyaan nih, Bu, satu. Nah, harapan apa sih, Bu, untuk program JKN KIS supaya ke depan lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu, Bu? Harapan saya pribadi bahwa bagaimana BPJS itu meningkatkan pelayanan. Betul. Paskes tingkat pertama ditambah dan bisa menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah. Mungkin itu saja. Dari Ibu Nita mungkin, Bu? Kalau dari saya, bukan saya sih ya, tapi dari BPJS, Dari BPJS ya, betul. pastinya itu kita sih tetap berharap supaya kolaborasi kita tetap berjalan dengan baik. Iya. Apa yang sudah kita jalankan selama ini itu tetap terjaga. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak baik Antara kita. antara kita. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan Baik, hadir di sama-sama. sini, sudah meluangkan waktunya ke sini seperti itu. Nah, sebelum ditutup Sobat JKN, kita ada pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Selong bawa duren. Cakep. Cakep. Ulangi ya. Jalan-jalan ke Selong bawa duren. Cakep. Durennya sangat manis. Cakep. Jangan pernah mengaku keren kalau Cakep. tidak jadi peserta JKN KIS. Yeay. Saya Ipan Sopian, sampai jumpa di bincang lainnya. Salam sehat untuk masyarakat Indonesia.